Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah yang kami hormati Ibu dan Bapak guru penggerak, semuanya ini penggerak kita. Cuman belum dapat sertifikat aja, jadi namanya calon guru penggerak. Yang sudah dapat sertifikat itu Bapak kita, Bapak Suherman, dan Ibu kita, Ibu Rita Fauzia. Dan kami masih dalam proses. Bapak Ibu sebenarnya juga dalam proses juga. Seperti yang akan datang dalam waktu dekat ini Ibu Saria. Baiklah, tanpa mengulur waktu, tadi pertama kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seolah-olah kita guru penggerak, kita akan nyanyi lagi. Bapak Ibu boleh berdiri di tempat. Ya. Mudah-mudahan menginspirasi, menjadi apa? Menginspirasi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke. Turun dulu Mas, dulu. Ini skip aja ya, Diano, diberhentikan dulu ya. Jadi kembali, kesalahan teknis, maklum. Namanya juga proses belajar. Oke, Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar
Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan lagu Mas Guru Penggerak tadi kita terinspirasi, tergerakkan, bergerak dan menggerakkan. Oke, kita langsung masuk ke materi karena takutnya nanti ada yang ditakutkan waktu tidak cukup dan mati lampu Bapak Ibu. Oke, perkenalkan, sudah kenal ya Bapak Ibu. Nama saya Sahrul Effendi, CGP Angkatan 10, unit kerja di SMA 1 Kampar Kiri Tengah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Ya. Karena keyakinan kelas sangat penting, maka kita harus belajar untuk memulai keyakinan kelas kita masing-masing, baik nanti sebagai guru mata pelajaran ataupun sebagai wali kelas. Mudah-mudahan bulan depan udah masuk tahun ajaran baru. Coba kita praktekkan. Ya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan kebajikan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kita ingat ya Bapak Ibu, kata kuncinya ada kebajikan universal, kalimat positif, diingat dan dipahami, mudah. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kita akan membahas satu persatu. Nanti bisa saja Bapak Ibu menggunakan yaitu kertas warna-warni, origami, atau kertas tulis tangan. Ya, teknik aja di kelasnya masing-masing. Gimana lebih simpelnya. Selanjutnya, prosedurnya. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang baru disepakati. Misalkan udah di kelas, ayo anak-anak silahkan keluarkan pendapatnya, apa yang kita yakini di kelas kita. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada para murid di papan tulis atau di kertas besar seperti yang saya bilang tadi, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat teman-temannya. Yang ketiga, kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kita ganti kalimat-kalimat yang dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalimat negatifnya jika ada anak kita nanti yang menulis, jangan berlari di kelas atau koridor gitu. Tapi ini contohnya anak SMA nggak mungkin ya. Ini contoh aja dari kita. Terus kita rubah, memang kita sebagai pemandunya kita rubah, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kalimat yang kata-kata tadi jangan itu kita ganti dengan kalimat positif. Nanti kita praktekkan di kelas kita atau bulan depan yang masuk di kelas masing-masing. Yang selanjutnya, langkah yang keempat, kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita mungkin mendapatkan ada pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Dia masih peraturan, belum keyakinan. Kita ajak warga atau murid kita menemukan nilai-nilai kebajikan seperti jujur, tanggung jawab, disiplin. Itulah yang dinamakan kebajikan universal. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, saling hormat menghormati. Ini merupakan pendalaman pemahaman kita dan murid kita untuk memahami apa sih itu keyakinan kelas. Jadi memang kita belajar, memang tidak mudah, mungkin butuh 1 atau 2 tahun, bahkan 3 tahun sekolah kita ini setiap tahun diadakan keyakinan kelas, setiap guru mengadakan keyakinan kelas. Akhirnya mereka belajar sendiri gitu, menumbuhkan yang baru tadi, yang perubahan paradigma, perubahan tadi yang dapat dari Pak Arif. Memang berlanjut materinya ya Bapak Ibu. Selanjutnya, langkah kelima, kita tinjau ulang secara bersama-sama. Kita bersama murid-murid kita, intinya melatih mereka saja. Jadi idenya keluar,
kritisnya keluar, profil pelajar Pancasilanya itu bernalar gitu. Jadi keluar semua. Jadi sudah termasuk dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka keyakinan itu tidak terlalu banyak. Mungkin yang biasanya 30, murid kita 30, 34, karena kita satukan tadi bersama-sama, akhirnya tinggal 3 ataupun sampai 7 prinsip. Biasanya ada yang sama gitu. Nah, jadi mudah diingat dan mudah dipahami. Selanjutnya yang ke-6. Setelah keyakinan kelas, di sini tertulis sekolah, bisa saja Bapak Ibu. Kalau kita mulai dari kelas nanti ternyata sudah ada perubahan, berhasil. Ya membentuk keyakinan sekolah itu bisa juga kita eksperimenkan di sekolah kita. Selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. Saya rasa waktu itu saya ke kelas berapa dia di belakang sana, sebenarnya kita udah mulai kan. Nah, maka saya bilang tadi sebenarnya kita ini adalah guru penggerak, cuma untuk dapat sertifikatnya saja dalam proses. Selanjutnya yang ketujuh terakhir, keyakinan kelas atau sekolah bisa dilengketkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, di pintu atau di belakang meja guru. Nah, itu teknikal saja. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyampaikan program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, kira-kira kita di posisi mana nanti? Kita pendidik di posisi mana? Ini kita buat mind mappingnya aja. Disiplin positif tadi secara umum. Terus teori motivasi tadi sudah. Sekarang kita berada di 5 posisi kontrol ini kalau ada ya Bapak Ibu. Jadi di kolom baris ketiga 1, 2, 3, 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Yang kebutuhan dasar manusia tadi sudah disampaikan, kita bahas satu-satu. Mudah-mudahan cukup waktu. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, kamu aja salah. Kamu lagi. Ini biasanya nadanya tinggi, bahasa tubuhnya nunjuk-nunjuk. Tuh, kamu. Itu kata teori tadi itu sebagai posisinya sebagai penghukum. Ya. Terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat, bla bla bla. Itu penghukum. Kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya yang datang terlambat. Nah, hasilnya adalah kemungkinan Bapak Ibu, ini masih kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, dia akan menggores kendaraan tersebut. Nah, kita ketahui bersama macam-macam tingkah laku murid kita. Yang selanjutnya, posisi yang kedua, kita sebagai atau ada pendidik posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya gurunya akan suara lembut. Dia menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut seperti biasanya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu waktu di sekali. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu berbuat gini, gimana coba? Nah, jadi bahasanya lembut, tenang gitu. Jadi jika posisi murid seperti ini, apa yang hasilnya gitu? Apa hasilnya?
Jadi suaranya lembut, halus, merapat pada anak gitu ya. Contoh, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kenapa ya sayang? Sayangnya ibu benar-benar kecewa sekali. Gimana perasaan murid? Katanya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Berbahaya ternyata Bapak Ibu. Mendingan penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan, tekanan batin. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, Ibu Bapak Guru, posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, kita ada yang memposisikan diri kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya dan akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasifnya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berhubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru biasanya lebih nyantai ngomongnya, bahkan humor untuk mempengaruhi sesama. Ayo bantulah demi bapak ya, gitu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, jadi seolah-olah dia memposisikan dirinya sebagai teman. Biasanya nadanya ramah, gitu ya, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid. Mungkin saking berangkulan gitu. Ayolah, gitu. Jadi memang seperti teman, apalagi kita ngajar di SMA yang masih apa ya, yang belum jelita, belum lolita, itu masih bisa menganggap murid itu sebagai teman kita. Jadi ini posisi ketiga. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, hasilnya, kalau kita memperlakukan murid seperti teman, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab. Memang bagus ya Bapak Ibu, positif, akrab dengan guru. Hanya saja di sisi negatif mungkin menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, jadi kalau ada guru itu mau dia, kalau nggak ada guru itu nggak mau dia melakukan apa yang disuruh guru lain. Jadi bila dia mengandalkan guru tersebut yang membantunya, akibat lain dari posisi teman, si Adi hanya akan berbuat sesuatu. Nah, bila guru tersebut yang menyuruhnya atau meminta bantuan, guru lain nggak mau ya. Itu akibat negatifnya kalau posisi kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah, kita memantau saja. Ini mengawasi, berarti kita mengawasi dan bertanggung jawab perilaku orang-orang di sekitar kita atau murid-murid kita, ya. Kita tidak dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan biasanya, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi seperti itu biasanya kalimat-kalimat yang dilakukan oleh guru sebagai posisi pemantau. Biasanya suaranya datar saja, bahasa tubuhnya formal, seperti ada dialog di sini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebagai pemantau saja, nadanya biasa, gerakannya formal, jadi pengawas. Yang terakhir, hasilnya nanti akan murid itu memahami konsekuensi. Namun murid tetap tidak dibuat nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas, tinggal pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Si Adi tadi mengerjakan tugas karena dia tahu konsekuensinya. Guru tetap harus memantau. Jadi tidak ada muncul motivasi
tadi yang disebutkan oleh Bapak Arif tadi. Sebenarnya kita melatih anak untuk memunculkan motivasi dari dirinya sendiri, tidak dari luar. Dan yang terakhir, posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, yaitu manajer. Memang kita dilatih sebenarnya, kami yang merasakan pelatihan-pelatihan CGP itu dilatih untuk jadi manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Ya, jadi nanti kita masukkan dalam segitiga restitusi. Ini jadi akan berlanjut kaitannya Bapak Ibu. Jadi sampai sini keyakinan kelas kami rasa Bapak Ibu sudah tahu. Jadi kalau kita berposisi sebagai manajer tidak perlu marah. Nah, jadi kalau kita bukan memberikan hukuman ya, tapi konsekuensi kepada murid-murid kita, kita tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, ya, suara tidak perlu terlalu tinggi, apalagi menunjuk-nunjuk jari, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersendau gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, ini pesannya. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tuanya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan kita. Jadi intinya, kalau kita di posisi manajer, kita melatih anak itu untuk mencari solusi dari dirinya sendiri. Nah, itu inti dari posisi kita kalau kita sebagai manajer. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi ini perlu sepertinya kita tayangkan Bapak Ibu. Silahkan diambil HP-nya. Boleh main HP Bapak Ibu, kalau dibuka. Silahkan dibuka YouTube-nya Bapak Ibu. Kita akan melihat hasil uploadan. Siapa dulu? Saya atau Pak Arif dulu? Karena baru itu hak yang terbaru. Ya kita akan ngambil dari situ aja dulu Bapak Ibu. Udah terbuka Bapak Ibu? YouTube Pak Dadang. YouTube udah dibuka? Udah. Linknya. Oke, kita ketikkan ya. Sahrul Effendi. Sahrul spasi Effendi 75. Ya, iya Bunda. Syahrul Effendi 75. Enggak Bunda, kayaknya enggak. Tapi nanti biasanya apa itu pinter kok bentuknya. Jadi backgroundnya ada pesawat itu. Nah, ada yang terbaru tentang video praktek segitiga restitusi. Boleh Bapak Ibu tonton masing-masing. Nah, tapi jangan lupa ya subscribe dulu Bapak Ibu. Soalnya YouTube subscribe-nya masih sedikit. Tolonglah Bapak Ibu buat hati kami gembira. Kalau saya udah, nih saya udah subscribe Pak Arif. Pak Arif udah, Bu Rita udah, Pak Suhetan udah lama. Ini subscribe-nya. Yang saya subscribe mana ya? Nah, kalau di HP kita biasanya HP. Mana linknya Pak? Di grup udah Pak Herman, cuma ini mengingatkan kembali kita berbagi aja. Ini budaya positif ya Bapak Ibu, saling kolaborasi. Saya biasanya buka YouTube lebih enak di HP. Jadi yang subscribe kita subscription-nya gampang dicari. Tapi kalau di sini kita harus cari ke bawah. Share. Komen.
Oke, mantap. Pakai I, nggak pakai I. Lanjutkan. Pakai I aja. Arif T R I O N O. Guru hebat. Ini sama. T R I O N O. Gitu. Oh, banyak juga yang saya subscribe nih Pak Arif. Di bawah punya Pak Arif, Pak Herman ini. Udah pokoknya nanti di HP itu pokoknya saya ingat 3 orang guru penggerak kita sudah Arif kita Triyono. subscribe. Pak Arif kemarin subscribe-nya 84, Pak Herman udah ratusan dia. Arif Jadi T R I O N O. sebenarnya kita mengunggah tugas Ya, di baik, situ, jadi nanti Rio, tinggal LMS-nya gampang Bapak Ibu. Jadi tinggal mengcopy paste link-nya saja. Jadi kita pun punya simpanan. Seandainya di laptop kita rusak Nggak atau pakai hilang, I. jadi kita gampang ada. Karena pernah kejadian dari PPPP Nggak pakai kami I, seperti TRI, itu katanya. Sudah sampai Ono. modul Ya, I Ono. 3.3, satu lagi tahu laptopnya hang, hilang, rusak, kena virus. Jadi Nah, itu. dia memberikan nasihat seperti itu. Itulah salah satu Ini gunanya yang baru. channel yang kita buat. Jadi bukannya untuk apa-apa ya Bapak Ibu. Oke, kalau Arif Triyono gimana Pak Arif? Kita subscribe juga lagi. Boleh, subscribe. Arif Triyono. Subscribe. Coba dia di spill Pak Arif. Udah, Arif. Arif T R I O N O. Enggak, Arif Arif spasi spasi T R I O N O. Triyono. Ya, nggak pakai I. T R I O N O. TRI Ono. T R Y TRY. Ono. TRY Ono. Triyono. Oke. Silakan kita bantu subscribe-nya, buatlah hati Pak Arif senang supaya Nggak pakai semangat terus membuat video. Ternyata membuat video di-upload ke YouTube itu tidak gampang Bapak Ibu. Memang harus ada tim kreatifnya ya. Jadi kita lihat kok seolah-olah gampang buat di Canva video itu. Wah, ternyata memang lumayan susah. Saya kemarin 2 bulan itu karena ada musibah jadi tidak terlalu bagus sekali buat laporannya, jadi hanya sekedar copy paste teks kayak begitu, jadi tidak sempat buat video. Padahal harapan dari PP itu sering diingatkan, buatlah yang terbaik gitu aja. Jadi biar nilainya mungkin agak bagus, orang tuh nanti ketika diskusi dengan hasilnya lebih diutamakan yang nilai-nilainya bagus. Dan kami ya karena kesibukan waktu, pikiran dan tenaga, ya yang penting buat dulu. Biarlah terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, udah di subscribe Bapak Ibu? Nah, Pak Herman udah ya? Udah lama dulu ya kan? Oh, dulu Pak Herman pemaksaan. Kalau nggak subscribe, nggak di-input katanya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah like video channel teman-teman kita. Mudah-mudahan amal jariah Bapak Ibu masuk dalam hitungan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Membuat hati senang orang itu juga termasuk sedekah. Kalau nggak salah dalilnya itu idkhalus surur fi qulubil mu'minin shadaqah. Memasukkan rasa senang ke hati seorang itu merupakan sedekah. Jadi membuat orang senang saja sudah sedekah. Mudah-mudahan subscribe Bapak Ibu tadi hati kami senang dan itu bernilai sedekah. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Segitiga restitusi ada 3 langkah, namanya juga segitiga. Pertama, menstabilkan identitas. Nah, jadi Pak Arif lebih bagus tadi menstabilkan identitasnya sama Cantika, sama siapa lagi tadi tuh yang udah Bapak Ibu udah tuliskan Cantika tadi. Nah, jadi dia lebih matang persiapannya. Terus selanjutnya validasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini ya seperti biasa. Kalau guru BK, Bu Nur ada. Itu biasanya nanya-nanya dulu. Gimana? Kamu kemarin kemana waktu belajar? Jadi dikondisikan dulu dengan nada yang sebagai manajer tadi, bukan sebagai penghukum tadi. Datang gimana? Coba kita praktekkan. Kalau saya pribadi udah saya praktekkan sebelum saya mendaftar CGP. Memang dulu beberapa tahun mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu saya lama sini mungkin dulu masih sebagai penghukum ya Bapak Ibu, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi semenjak
udah berapa tahun terakhir ini, terakhir saya ingat kali itu anak kelas 3 IPA saya itu si Aditya Simbolon sama Raga itu. Jadi saya praktekkan gitu, karena dengar-dengar ngobrol-ngobrol sama Pak Herman, Bu Rita itu ada nanti itu kayak gini. Jadi saya praktekkan, apalagi waktu jadi staf kesiswaan itu kan. Jadi saya praktekkan, oh ternyata iya juga, benar juga gitu. Tapi memang tidak semua murid. Jadi tergantung pandai-pandai kita aja Bapak Ibu. Apakah itu di kantor, apakah dia di kantin atau di bawah pohon, ya pandai-pandai kita aja untuk melaksanakan segitiga restitusi ini. Selanjutnya kita akan melihat ini dari pakar tentang segitiga restitusi bagaimana. Nah, Bapak Ibu biar saya sambil dulu juga istilah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. 31 menit. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat murid di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha
adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, setelah kita melihat video langsung dari ahlinya, ini ahlinya dari kebetulan luar negeri, jadi kita paham bahwasanya ini perlu kita terapkan di kelas ataupun sekolah kita. Bagi yang belum menerapkan, silakan dicoba, tidak apa-apa, sambil mengikuti langkah-langkahnya tadi. Jadi berangkat bermula dari keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi setelah kita buat tadi keyakinan kelas, kita memposisikan diri sebagai manajer dan kita mengaplikasikannya ketika kita memanggil murid tersebut. Tidak mesti di ruang kantor ya Bapak Ibu, boleh juga di kantin atau di bawah pohon. Biasanya kita melakukannya mungkin misalkan kita sebagai guru mapel 2 kali anak tidak hadir, tidak masuk, kita panggil. Nah, coba kita laksanakan segitiga restitusi ini tadi. Nah, sambil ada iming-imingnya kan di belakang keyakinannya apa. Besok kalau 3 kali masih tidak masuk juga, baru panggilan orang tua. Tapi memang perlu diperhatikan juga kan masalahnya, besar atau kecilnya. Jadi intinya kita memerdekakan murid itu gitu. Jadi yang menghamba pada murid itu, seperti itulah pemahaman kami, pemahaman kita. Karena sebenarnya kita menyampaikan konsep pemahaman yang sudah kami pelajari di LMS ini hanya sekedar mengulur waktu Bapak Ibu, karena waktu tadi terakhir Pak Arif bilang 40 menit. Jadi kami sambil menyampaikan saja bagi guru-guru nanti yang mau daftar CGP, ternyata butuh persiapannya itu matang Bapak Ibu. Jangan seperti saya di situ CGP baru di situ belajar Canva. Ya, jadi memang keteteran ya kan Bapak Ibu. Jadi dari sekarang kalau memang sudah ada niat, lebih bagus materi-materinya kalau perlu sama aja saya kira materinya ya kan. Jadi udah punya bahan. Jadi nanti kita tidak dikejar deadline waktu. Kalau seperti kami, waduh, seperti saya, kalau Pak Arif mungkin bagus materinya. Kita ini mungkin yang sudah mengikuti PPG mungkin sudah terbiasa ya kan Mbak Dada. Jadi sudah terlatih guru-guru yang sudah PPG ini kalau udah masuk CGP mungkin udah kecil gitu, tinggal pemahaman materi. Jadi misalkan kita buka tugas ini, berbagi saja Bapak Ibu, karena kita baru berbagi, kita menuliskan di sini tujuannya memang harus online terus. Kalau saya tadi malam kejadian lucu cerita kita Bapak. Jadi di rumah itu harus hotspot lewat HP, HP-nya taruh di luar rumah. Nah, jadi saya di dalam ya, kalau enggak namanya Zoom kan susah, sinyal harus kencang. Jadi kebetulan tadi malam saya taruh di luar rumah di saku Honda. Jadi istri saya lagi masak kehabisan apa? Gas. Jadi beli gas. Terus taruh Zoom-nya mati Bapak. Lu mana HP-nya ke bawah sampai SMP. Jadi telepon balik istri saya lagi. Jadi lucu. Memang banyak juga kendala kalau. Jadi bagi-bagi besok ya kawan atau itu diperhitungkan juga, ya proses juga. Jadi kita ketika Merdeka Belajar, ya seperti inilah kegiatan kami. Jadi
Memang dibilang padat. Kalau dulu saya bilang, kenapa lah Bu Rita itu ke kelas mana-mana bawa laptop, laptopnya dipegang-pegang. Ternyata terbukti kalau di sini kita kan ada pelatihan mandiri. Kalau di sini kami yang sudah terhubung ada LMS namanya. Jadi disinilah kami mengerjakan tugas-tugas itu. Kemarin apalagi yang sebulan ini kena ujian, jadi sempat goyah ya kan. Nah, sempat goyah apakah ini dilanjutkan apa tidak. Saya sebelumnya terpancing sama PP saya kan. Saya bilang kan agak mengeluh lah atas tugas-tugas itu gitu. Dia bilang gini, siapa suruh daftar CGP gitu. Jadi itu pertanyaan pemantik yang memang betul-betul memantik ya kan. Jadi siapa suruh daftar CGP. Jadi mungkin saya tipe orangnya, mungkin PP saya juga tahu ya kan, udah bergaul beberapa lama seperti ini, mungkin pertanyaan seperti itu yang cocok untuk saya. Nah, jadi pertanyaan pemantik seperti itulah yang membuat darah ini mengalir. Jadi semangat lagi, siapa suruh daftar CGP. Jadi sudah setengah jalan, terpaksa bukan terpaksa ya, kalau tadi motivasi intrinsik, ini motivasinya jadi ekstrinsik dari luar ya. Selama itu untuk kebaikan tidak masalah gitu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kami kebetulan fasilitatornya Ibu Yenita untuk semua modul seperti ini. Jadi modul kami itu banyak, bahkan kadang kita nggak sempat ya Pak tadi untuk membaca, mempelajari, disediakan video. Jadi kalau nggak disediakan nanti nggak diselesaikan, misalkan ini visi guru penggerak, kami baru dalam tahapan ini Bapak Ibu. Lah, ini nggak muncul. Kok aneh ya? Apakah ininya sudah panas? Dicabut. Cabut, colokin lagi. Error dia, error. Bentar, coba. Kata Pak Ari permainan apa lagi ya Gus ya? Sambil nunggu buka tutup tadi. Udah. Ice breaking-nya ada Bapak Ibu yang punya ice breaking? Bu Lena? Apa ya? Bu Marsidi. Oh. Udah. Coba itu udah berapa menit? Kalau udah 50
udahlah nanti kita tambahkan yang video dari kata sambutan Bapak Kepala Sekolah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah hadir, telah meluangkan waktunya. Ini dikarenakan kendala ini kita cukupkan sampai sini saja. Oh nanti ya boleh. Dan di kamera off aja, ya kan? Mudah-mudahan kami bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Bapak Ibu di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku CGP mohon maaf apabila ada tadi kata-kata yang berlebihan, karena saya bacanya takutnya nanti ngantur. Jadi membiasakan agar terkonsep. Mungkin dari itu aja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Dari pemaparan atau diseminasi pada hari ini, izinkan saya ingin bertanya dan menguatkan diri. Apakah yang sudah saya lakukan itu perlu diperbaiki atau bahkan salah begitu. Pertama, dari pemaparan tadi, yang pertama berkaitan dengan konsep Ki Hajar Dewantara tadi ya, pembelajaran konsepnya menuntun bukan paksaan atau tanpa paksaan. Nah, di sekolah kita ini kalau nggak dipaksa nggak jalan. Nah, kalau kita ingin terapkan sepenuhnya konsep Ki Hajar Dewantara, bagaimana kiat-kiat untuk menerapkannya? Yang kedua, tentang konsep kodrat alam, di mana kalau dapat saya simpulkan itu kodrat alam ini konsep belajar dulu dengan sekarang berbeda. Nah, kalau yang sekarang ini, yang kekinian ini, kita harus pula menyesuaikan dengan proses pembelajaran yang kekinian. Namun kadang-kadang pembelajaran yang kekinian kalau diterapkan di sekolah kita ini, kadang-kadang juga banyak yang agak ngasatnya begitu. Ada kalanya anak-anak kita belum siap untuk mengikuti arus itu, dan ada kala yang diadopsi dari pembelajaran kekinian itu pembelajaran yang gampang-gampang menurut dia gitu. Nah, sehingga nanti tujuan dari pembelajaran itu kurang tercapai secara maksimal. Yang ketiga, berkaitan dengan keyakinan kelas tadi Pak. Keyakinan kelas kita bangun itu oleh semua guru atau hanya wali kelas saja atau bagaimana? Terus yang dengan isi keyakinan kelas itu kan bukan aturan ya, bukan aturan, tetapi itu keyakinan. Nah, sekali lagi saya menilai melihat kondisi sekolah kita ini kalau bukan aturan dan hanya sebuah keyakinan atau ajakan, itu rasanya kurang kuat begitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima Pak Sarul. Keenam kayaknya. Lima. Saya tulis kok 5. Yang kelima, mengenai 5 posisi dalam segitiga restitusi tadi ya. Nah, itu idealnya kita berada di posisi mana? Apakah kita berada di posisi itu? Karena kalau kita siasati perkembangan peserta didik kita kan kita harus bergonta-ganti namanya. Ada kalanya jadi manajer tadi ya, ada kalanya jadi teman sejawat dan lain sebagainya. Barangkali itu, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak, karena memang ini saya butuhkan untuk diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang atas pertanyaannya. Jadi berondong sama Pak Dadang semua. Ini
5 pertanyaan untuk siapa ini Pak Dadang? Tadi belum disebutkan untuk saya atau Pak Arif atau untuk Mbak Bolan atau siapa? Yang senior-senior kita ini. Yang dua itu Pak Arif hanya diajarkan dengan kodrat alam. Ah, Pak Saru ada keyakinan kelas. keyakinan kelas dan restitusi. Nah, ini bahasa Inggris susah ngomong. Restitusi, oke. Restitusi. Keyakinan kelas. Aduh, Pak Dadang, semenjak kemarin banyak memori yang lupa. Cocoknya saya contek aja lah Pak Dadang, pertanyaannya saya pegang. Keyakinan kelas. Pak Arif dulu atau saya dulu? Oh, terserah. Saya dulu kalau terserah. Sudah terlanjur. Jadi keyakinan kelas, apakah untuk guru saja, wali kelas saja, atau semua guru? Menurut pemahaman kami, ya, yang telah kami pelajari, sebaiknya setiap individu guru membuat itu. Jadi selama seminggu masuk tahun ajaran baru, perkenalannya ya di situ gitu loh. Ya, walaupun nanti mungkin bunyinya sama-sama aja. Jadi setiap hari, setiap mapel guru yang masuk anak itu memang betul-betul disetting untuk membuat keyakinan kelas mereka masing-masing. Mungkin nanti jawabannya aneh-aneh. Namanya juga murid kita aneh-aneh. Ya disitulah kita melatih juga membuat keyakinan kelas yang kita masuki. Ya kalau bisa jangan banyak-banyak, yang satu kelas 3 atau sampai kita batasi aja 5 keyakinan kelas, 10 1 besok gitu ya kan. Kita pun ada buku catatan ataupun ditempel nanti. Itu Pak Dadang. Jadi sebaiknya setiap individu guru. Selanjutnya mana tadi contekannya? Boleh. Yang tadi posisi mana ya kan sebagai guru tadi ya saya rasa Pak Dadang udah tahu lah jawabannya. Ini ingin menekankan kembali sebaiknya posisi sebagai manajer yang mengatur di kelas itu, artinya kita manajer di kelas waktu kita menyampaikan pelajaran yang kita sampaikan. Jadi sebaiknya seperti itu. Jadi tidak hanya sebagai, mungkin ada kadang-kadang sebagai penghukum, sebagai teman, ya pandai-pandai kita lah. Kita tidak perlu diragukan lagi kemampuan dari guru-guru kita SMA ini, apalagi yang sudah sertifikat. Kalau yang belum ini belum Pak Dadang. Jadi tinggal hanya mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan saja. Mudah-mudahan dengan sabar dan ketulusan hati kita, kita bisa mengaplikasikannya dengan murid kita. Ya lebih baik sebagai manajer Pak Dadang. Jadi anak itu yang kita gali agar dia mengetahui keyakinan dia mau jadi seperti apa. Udah ya kayaknya. Ada lagi nggak? Terlupakan. Ini poin-poinnya juga butuh pertanyaan. Pak Dadang yang lebih tahu pertanyaannya lebih detail. Ada 2 pertanyaan Pak Dadang. Gimana? Yang ini isi dari keyakinan itu kan beraturan ya. Beraturan ya, itu kan sebabnya keyakinan. Nah kalau beraturan, kalau sudah kita ini kan ya agak kalau Iya, udah. Cukup, udah tangkap saya. Jadi memang beda ya Bapak Ibu antara keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan itu sepihak. Jadi kita misalkan apalagi yang papan tulis apa itu yang ada denah kelas, yang papan apa, itu kan peraturan karena sepihak yang membuat. Kalau keyakinan kelas biar anak itu yang menggali, curah pendapat, kalimatnya kalimat-kalimat positif gitu. Misalkan nanti ada anak kita yang menuliskan jangan buang sampah sembarangan. Dia kan menempelkan atau menyampaikan, kita ganti kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi memang keyakinan dari dia gitu, cuma kita edit aja. Jadi kalau peraturan hanya kita aja yang buat atau dari sekolah top gitu, sebenarnya melatih anak-anak kita Pak Dadang. Gimana Pak Dadang? Dilanjutkan Pak Arif, tambahan sedikit Bapak Ibu, kita sharing saja ya. Ini bukan berarti kami berdiri di sini, kami yang paling hebat, paling pintar, tidak. Ya, tapi kita menyampaikan apa yang kami ketahui selama program guru penggeraknya. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Dadang. Pertanyaan luar biasa, ada 5 tadi di Pak Saru. Pertanyaannya ada 5 pertanyaannya. Pertanyaan luar biasa ya. Ini menyambung jawaban dari Pak Saru terlebih dahulu. Yang pertama pertanyaannya terkait keyakinan kelas ya Pak Dadang.
keyakinan kelas, siapakah yang membuat? Wali kelas atau seluruh guru mata pelajaran? Jawabannya adalah seluruh guru mata pelajaran. Mengapa? Karena setiap kita itu memiliki prinsip masing-masing, memiliki penilaian masing-masing. Ya, keyakinan kita tentu berbeda dengan keyakinan rekan kita kemungkinan. Ya, jadi dianjurkan untuk seluruh guru untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama halnya dengan kesepakatan kelas, kontrak belajar sama, ya. Dan berbeda dengan aturan. Kalau aturan biasanya itu sepihak. Aturan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu timbul dari anak itu sendiri yang menggali. Bagaimana Bu kalau seandainya belajar kita harus ada diselingi dengan ice breaking? Nah itu juga termasuk dari keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Berarti setiap kita kali masuk ya harus sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Yang kedua misalkan mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, berarti ini kesepakatan. Nah kalau seandainya kesepakatan tadi sudah disepakati, kok ternyata dilanggar, itulah yang dinamakan konsekuensi. Konsekuensi. Berbeda dengan aturan. Kalau aturan adalah hukuman, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas konsekuensi. Nah itu bedanya. Nah kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu tadi semua guru atau wali kelas ya, jadi semuanya ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya yang belum terjawab yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, konsep menuntun ya itu adalah tanpa paksaan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, menurut modul yang kami pelajari, setiap individu atau murid atau kita semua itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa maksudnya? Kodrat alam itu adalah bawaan, gen. Ibaratkan begini, pohon sawit yang bagus apa Pak Dadangnya? PPKS atau Marehat ya, Marehat bagus ya. Bibit sawit itu adalah kodrat alam ya, bawaan, gen. Ketika Marehat tadi Pak Dadang? Marehat ya, itu ibarat kasarannya ngomong, ketika kita tidak beri pupuk atau pupuk sedikit dan ala kadarnya lah, itu buahnya ya bagus ketimbang yang bibit-bibit lainnya. Tapi kalau bibit itu dipupuk, dirawat dengan baik, hasilnya bukan cuma bagus, tapi maksimal. Nah begitu juga dengan siswa. Siswa memiliki kodrat alam, yaitu bawaan, yang memang dia tidak bisa dirubah. Mau seperti apapun dia konsepnya, kita beginikan, kita begitukan, ya memang seperti itu. Ya jadi tugas kita selaku guru itu menuntun, ya tidak menuntut. Kadang yang sering, yang bahkan saya sendiri ya, kita sebagai guru itu menuntut, bukan menuntun. Ya kamu harus begini, harus begitu. Nah sementara materi-materi yang kita jejalkan itu, yang kita sampaikan itu, siswa wajib untuk memahaminya. Padahal tidak semua ya siswa itu sama pemikirannya, konsepnya atau kesukaannya itu masing-masing. Ada yang suka bahasa Indonesia, ada yang suka matematika, ada yang tidak suka kimia dan sebagainya. Ya, jadi kita tidak bisa paksakan, tidak bisa. Harus begini, harus begitu, tidak bisa. Ya karena sudah memiliki kodrat alam masing-masing. Ya memang dia tidak suka mau bagaimana lagi. Sama seperti kita misalkan. Taruhlah selera kita warna baju warna hitam, ya. Tapi kita tidak dibeli warna hitam, ya dijahitkan udah harganya mahal. Kemudian
warnanya atau coraknya kita tidak suka, ya nggak bisa kita paksakan, tidak bisa. Kita pakai pun ya tetap kita pakai, tapi dalam hati ya nggak nyaman, nggak serp gitu. Nah sama seperti siswa, kodrat alam itu tadi yaitu bawaan yang memang dari lahir seperti itu. Dan terus kita hanya menuntunnya. Nah terkait dengan kodrat zaman, yaitu kodrat kodrat bawaan atau kodrat alam terkait dengan kodrat zaman. Kodrat zaman ini biasanya dengan perkembangan zaman itu, maka perkembangan siswa itu akan berbeda, berubah sesuai dengan zamannya. Ketika kita masih kecil ya, kita tidak kenal dengan gawai, tidak kenal. Kita tidak kenal dengan komputer, kita tidak kenal dengan alat elektronik, sosial media dan lain sebagainya, tidak kenal kita. Bahkan perkembangan zaman, ya, anak yang sekarang saja, yang umur 1-2 tahun itu sudah mengenal itu. Bahkan mungkin ada beberapa anak yang memang mahir daripada kita. Dan itu tuntutan zaman. Jadi ketika siswa itu dia sudah pandai bereksplorasi, melihat ini, melihat itu dari berbagai sumber, kalau kita selaku guru mengajarnya seperti itu ya saja, maka kemungkinan besar siswa akan bosan. Kenapa? Karena lebih menarik yang dia tonton, lebih menarik materi-materi yang disampaikan, yang dilihat di YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Nah ini tugas kita sebagai guru. Dengan perkembangan zaman ini kita juga ikut mengikuti arus perkembangan zaman. Jangan sampai dari ketika kita lulus dulu sampai sekarang seperti itu saja. Pembelajaran yang kita laksanakan di kelas seperti itu saja. Tidak harus pembaharuan. Supaya apa? Supaya tidak terlindas oleh zaman. Ya, ketika kita menyampaikan kayak gitu. Akhirnya apa? Kita dijengkali sama murid. Nah, begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Dadang yaitu ini udah serangkai ya, konsep pelaksanaan. Nah, kalau siswa sekarang khususnya di SMA 1 Kampar Kiri Tengah ini ya Pak Dadang ya, kalau tidak dipaksa tidak jalan begitu. Jadi saya dengar begitu. Segala sesuatu untuk pertama memang butuh paksaan, tapi paksaan itu bukan dari orang lain, yaitu dari diri sendiri, yang berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Terkait materi motivasi dari dia. Kalau kita motivasinya dari orang lain, ya dia tetap laksanakan, tapi karena dia hanya ingin mengikuti apa yang diperintahnya saja. Tapi lama kelamaan dengan berjalannya waktu terus menerus, yakinlah ada titik jenuhnya dan dia bukan mengikuti tapi malah melawan. Berbeda halnya dengan kita sendiri, ya. Nah, ketika kita ingin mengikuti misalkan program guru penggerak, tidak ada yang menyuruh. Siapa yang menyuruh? Diri sendiri. Nah, kalau kita disuruh, tentu akan menyalahkan orang lain. Kemarin Bu Lena yang menyuruh saya waktu di Lokaria pula itu, Pak, kemarin saya dipaksa sama Pak Dadang untuk ikut CGP biar sekolah ini menjadi sekolah penggerak, ya. Jadi kalau motivasi itu datangnya dari orang lain, ya bukan sesuatu yang dia bukan berasal dari diri sendiri, ya susah. Jadi untuk siswa kita di SMA 1 ini memang harus membangun motivasi dari diri. Ya, tugas kita seperti itu, membangun motivasi yang berasal dari diri sendiri. Walaupun terkadang memang penting ya, motivasi dari luar itu penting. Tapi yang paling penting adalah motivasi dari diri sendiri. Mungkin begitu Pak Dadan, hanya itu yang mampu kami jawab. Mungkin kalau ada tambahan dari yang lain boleh, silakan. Tambahan jawaban maksudnya. Boleh Bapak Ibu kalau ada? Pas, oke. Okay. Ya, Bu Marsiti, ya silakan Bu. Ini menanggapi dari jawaban Pak Arif tadi ya. Kan motivasinya kan seharusnya motivasinya yang intrinsik, dan tugas kita adalah
gimana caranya si siswa ini memiliki motivasi intrinsik ya Pak ya. Contohnya bagaimana? Dan untuk siswa yang sekian banyak ini nggak gampang kayaknya gitu. Mungkin ada diberikan contoh yang lebih spesifik. Terus satu lagi Pak, ada tadi pertanyaan dari Pak Dadang mengenai segitiga restitusi ya Pak Sarul ya. Kalau nggak salah posisi terbaik itu adalah sebagai manajer. Jadi yang saya tanggapi tidak apakah semua siswa bisa kita tanggapi dengan kita harus menjadi di posisi manajer, atau kadang-kala kita perlu di posisi kontrol atau sebagai sahabat atau bagaimana, atau memang posisi yang terbaik bagaimanapun bentuk siswanya, sikap siswanya, kita harus sebagai posisi manajer. Demikian, terima kasih. Pastor dulu atau saya dulu? Ini tadi Bapak gangguan yang waktu tadi ya. Jadi bagi kawan-kawan besok biar nggak terkejut ya kan. Jadi nanti kami unggah di sini Bapak Ibu. Aksi berbagi nyata itu. Jadi kami unggah nanti juga ini kan ada checklist Bapak Ibu. Jadi kemarin saya elaborasi itu masalahnya apa ya? Kalau nggak salah sinyal atau apa gitu setengah jalan nggak masuk, nggak hadir, entah gimana itu narasumbernya. Jadi kami mengunggah. Jadi memang kebanyakan ini memang YouTube kawan semua kan Bapak Ibu udah mengunggah semua ini teman-teman saya. Jadi waktu terakhirnya hari Jumat besok tanggal 14. Jadi memang sih komen-komen orang tuh guru hebat ya memang ya. Belajar hebat sebenarnya Bapak Ibu, mengejar tugas deadline-nya, kerjakan ini itu, mengedit-editnya. Jadi sebanyak inilah materi yang kita akan habiskan. Mohon doanya dulu. Ini baru yang ini, baru pakai modul 1 nilai dan peran burung penggerak, isi burung. Ada berapa ini? 4 tambah 6 10. Yang sedangkan buat gaya positif ini aja hampir 2 minggu atau 3 minggu gitu. Pokoknya selama seminggu itu ada lah. Jadi nanti kita klik semua itu kan muncul seperti kolom checklist gitu. Jadi kita selalu dipantau. Kemarin terakhir saya apes sekali waktu ikut post test. Jadi udah sering buka LMS, baru terkerjakan nomor 1, entah kenapa mungkin gangguan pikiran, kepencet kumpulkan. Jadi kumpulkan nilainya cuma 2. Ada teman saya juga yang terlambat itu ada 2 orang 0 lah. Jadi memang kendala-kendalanya seperti itu, harus siap jiwa raganya untuk seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini untuk modul-modul selanjutnya tidak terjadi kesalahan yang sama. Jadi kami harapkan itu videonya udah dimatikan? udah Bu. Takutnya Bapak nanti ketangkap nggak video masuk nggak Oh, enggak, ini yang video yang umpan Bali udah yang tadi udah di stop. Udah di stop itu. Nanti tinggal kami ngeditnya hari Kamis Jumat 14 ya. Oh iya.